Halo, jumpa lagi dengan Oma Ning. Seperti biasa, Oma selalu ingin berbagi sehat cara alami untuk Ancu, anak cucu dan kita semua. Kali ini Oma mempunyai sesuatu yang menarik, pengetahuan tentang obat tradisional bukan hanya menggunakan herbal, tetapi menggunakan bahan alam. Nah, pengetahuan kan ya? Oke, bahan alam ini sebenarnya apa saja yang bisa dimanfaatkan untuk obat? Ya, kalau tumbuhan udah jelas ya, tanaman obat atau toga. Kemudian hewan. Ya, hewan juga ada beberapa hewan yang bisa, bagian tubuh hewan yang bisa dijadikan obat. Kemudian juga mineral. Nah, kita kupas satu persatu. Kalau tumbuhan kan Oma udah pernah kasih tahu. Sekarang tentang hewan, ya, tentang hewan. Sebelumnya kita perlu kupas juga. Kenapa sih menggunakan bahan alam? Ya, menurut informasi ini, bahan alam ini memang merupakan keseimbangan alam yang bisa kita manfaatkan. Lalu bahan alam sebaiknya tidak dimanfaatkan secara tunggal, ya, tetapi ada campurannya, ya. Kemudian ini bahan alam memang berbeda dengan obat kimia. Kalau obat kimia ini mempunyai campuran bahan kimia yang tidak sintesis dengan tubuh, ya, tidak sintesis dengan tubuh dan bersifat paliatif. Artinya obat ini akan menyembuhkan penyakit, tetapi bila obat tersebut terjadi pengendapan akan menjadi racun yang berbahaya. Jadi ada baiknya, tetapi kalau terlalu banyak jadinya malah menjadi racun dalam tubuh, ya. Kemudian juga bersifat simptomatis kalau bahan kimia, ya. Artinya obat hanya ditujukan untuk penyakit itu saja. Misalnya darah tinggi, ya udah untuk darah tinggi. Beda dengan herbal. Herbal itu misalnya darah tinggi tadi ya udah ada obat tertentu. Kemudian kalau herbal yang bisa menurunkan darah tinggi apa? Misalnya kan bisa sambiloto, bisa daun pegagan, tetapi dia tidak tunggal khasiatnya. Seperti pegagan misalnya. Pegagan itu bisa menurunkan tekanan darah, tetapi dia juga punya fungsi sebagai vitamin otak untuk perbaikan saraf. Jadi bedanya lumayan banyak ya. Kemudian kalau bahan kimia juga kadang melemahkan organ tubuh yang lain. Misalnya nih contoh yang paling gampang, penyakit kanker saja. Kemoterapi itu bagus dia secara medis ya, tujuannya untuk mematikan sel kanker. Tetapi efeknya sel yang lain bisa ikut mati, sel yang sehat. Nah ini yang perlu disikapi, dikombinasi dengan yang bahan alam gitu ya. Kemudian juga menimbulkan iritasi atau efek samping iritasi lambung misalnya. Terutama ini obat-obatan yang untuk mengatasi rasa sakit, misalnya rematik begitu ya, kan pasti itu sakit sekali. Lalu ada obat yang bisa mengatasi rasa sakit, tapi efeknya ke lambung ya. Nah kalau obat herbal atau tradisional, ini obat yang diolah secara turun-temurun nenek moyang kita ya. Lalu juga menggunakan bahan alami dari alam tanpa campuran kimia. Kalau obat tradisional yang benar loh ya. Juga diolah secara turun-temurun dari nenek moyang kita dengan bahan alami. Ya, jadi kita tidak pakai yang kimia. Sekarang kita perlu cari tahu kalau bahan alam yang dari bahan mineral apa sih yang dipakai? Ya, di sini tertulis emas murni ada. Memang ada beberapa
pengobat yang menggunakan campuran emas murni untuk obat. Kemudian ada belerang, tawas, kemudian ada juga enjet itu kapur sirih. Itu bisa jadi obat. Dari pengalaman Oma pernah mencampurkan kapur sirih dengan sabun colek, itu dicampur ya, lalu ditempelkan di bagian kutil tahu kan ya, kutil itu ada bagian kulit kita yang nonjol gitu ya, itu ditempelkan hanya di bagian itu saja, nanti seperti terbakar dan itu hilang kutilnya, bisa begitu ya. Yang lain lagi ada kalsium, silika, selenium dan sebagainya, itu yang dari bahan mineral. Kalau dari bahan hewan sekarang ya, kita cari tahu. Kalau dari bahan hewan apa saja? Ya, yang sudah dikenal secara umum adalah cacing tanah. Cacing tanah dikenal untuk ya obat tipes ya. Kita bahas dulu tentang cacing tanah. Nih, cacing ini cara mengolahnya tentu saja harus dicuci bersih dulu lah, habis dipanen. Memang kebanyakan kalau untuk obat yang dipelihara, tidak nyari-nyari di kebun misalnya gitu ya, biasanya yang dipelihara, yang dibudidayakan. Kemudian jadi awal mulanya nanti dicuci bersih lalu direbus ya, direbus. Setelah direbus matang kemudian dijemur. Setelah dijemur lalu nanti disangrai sampai kering dijadikan bubuk. Nah, itu yang dimasukkan ke dalam kapsul. Atau ada juga yang sudah diekstrak bisa saja ya. Oke, itu untuk cacing. Nah, yang perlu dipahami adalah kalau untuk cacing ini memang tidak sembarangan cacing. Cacingnya harus jenis cacing rubellus namanya ya, cacing rubellus. Kemudian biasanya nih masyarakat di Madura, hewan ini memang sering jadi bahan dasar ramuan obat. Jadi ada cacing, nanti ditambah bubuk kunyit, jadi bubuk cacing tambah bubuk kunyit dan seterusnya. Karena cacing ini khasiatnya banyak sekali ya. Dia selain mempunyai protein, dia juga punya khasiat antioksidannya tinggi ya. Nah, kandungannya apa saja di dalam cacing itu? Cacing itu menurut penelitian mengandung lebih dari 40 jenis protein. Kemudian dia juga kalau kadar proteinnya ini lebih besar dibandingkan dengan binatang mamalia ya. Dalam cacing ini ada sekitar 76% protein serta nutrisi dari zat besi, kalsium, karbohidrat dan juga kandungan lemak ya. Nah, ingat ya, jadi cacing kalau mau memanfaatkannya dipilih cacing yang jenisnya rubellus ya. Oke. Nah, cacing ini juga selain menjadi obat untuk tipes juga biasanya dipakai untuk mengatasi radang ya. Oke, jadi sangat baik untuk mengatasi radang atau untuk mengatasi bakteri. Tuh, cacing ya. Kemudian kita akan lihat lagi kalau misalnya ancu ini membutuhkan cacing, tentu saja perlu Oma ingatkan kalau tidak yakin dengan bisa membedakan ini cacing rubellus atau cacing pita atau cacing kremi, ya sebaiknya kita perlu berkonsultasi kepada ahlinya. Atau sekarang sudah ada ya perusahaan yang khusus mengolah cacing ini, kalau nggak salah namanya PT Vermindo ya, itu milik dari Ketua GP Jamu Nasional Ibu Rani ya. Silahkan bagi yang menderita tipes atau radang yang akut bisa memanfaatkan produk dari
bahan cacing rubellus ini. Oke Anju, mudah-mudahan pengetahuan ini bermanfaat untuk kita semua ya, dan kita perlu menambahkan beberapa bahan makanan misalnya untuk kasus-kasus tipes itu ya, kan kita nggak boleh makanan yang pedas, yang merangsang, pokoknya intinya gitu. Jadi harus yang lembut-lembut, itu contohnya seperti itu. Jadi perlu dipilih bubur, nanti boleh ditambahkan dengan kunyit, minuman. Jadi misalnya sakit tipes nih, selain minum kapsul cacing, bisa ditambahkan dengan minuman kunyit yang dicampur, rebusan kunyit dicampur dengan serai atau temulawak begitu ya. Jadi kita perlu kombinasi dengan beberapa bahan yang mempunyai tujuan sama, karena tipes itu radang di usus. Oke, semoga bermanfaat dan semua orang bisa sehat.